kita sampai sekarang ke kitab Daniel pasal yang terakhir. Kita akan melihat umat Tuhan di akhir zaman. Apa pewahyuan terakhir yang Daniel terima berhubungan dengan pewahyuan-pewahyuan sebelumnya, dan sampai batas ini saja yang Daniel terima. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan di Alkitab, tapi dalam kitab Wahyu. Mari kita lihat dulu sekarang Daniel pasal 12. Lanjutkan dari pewahyuan sebelumnya, malaikat terus menjelaskan kepada Daniel, pada waktu itu, pada waktu kesesakan buat orang Israel, akan muncul Mikael. Mikael adalah malaikat. Ingat, malaikat adalah pelayan yang menyatakan tuannya, yang menunjuk kepada tuannya. Arti nama Mikael adalah who is like God, siapa yang seperti Tuhan, menyatakan Tuhan yang maha kuasa, nggak ada yang seperti dia. Jadi waktu Mikael muncul, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, menyatakan Tuhan menyertai bangsa Israel di tengah masa kesesakan. Tuhan yang menyertai. Bukan Mikaelnya, Tuhannya. Tapi itu menyatakan Tuhan menyertai umatnya di tengah-tengah kesesakan. Ada waktu yang diizinkan kesesakan, tapi semua dalam kendali Tuhan. Poinnya itu. Gak ada yang Tuhan lepas kendali, Tuhan kaget akan keadaan, gak ada. Tuhan menyertai umatnya sampai ke akhir zaman. Dan akan ada suatu waktu kesesakan besar seperti yang belum pernah terjadi. Tidak ada bangsa-bangsa sampai waktu itu. Tapi pada waktu itu bangsamu akan terluput. Barang siapa didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Kitab kehidupan maksudnya. Pada waktu itu Tuhan akan melindungi orang. Jadi ada waktu kesesakan, tapi juga ada perlindungan Tuhan. Makanya jangan khawatir akan keadaan, karena Tuhan kita di atas keadaan. Tuhan sanggup melindungi umatnya di tengah berbagai perubahan zaman. Banyak di antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun. Nah itu nanti di akhir zaman juga akan ada waktu namanya waktu penghakiman. Ada sebagian mendapat hidup yang kekal, sebagian mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Hal-hal seperti tadi akan dibahas lebih detail di kitab Wahyu. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Jadi orang bijaksana, orang benar akan menjadi terang. Akan membuat banyak orang lain kenal Tuhan. Sekali lagi, akan ada kebangunan rohani besar di akhir zaman. Akhir zaman menyatakan kemuliaan Tuhan. Akhir zaman bukan menyatakan kemuliaan setan. Oh, di tengah tekanan, di tengah berbagai keadaan yang terjadi, Tuhan akan menang. Banyak orang akan datang kepada kebenaran. Itu yang Alkitab katakan. Tapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman, meteraikan, sampai akhir zaman. Kita sudah belajar ini di pembukaan, di awal. Bahwa pada zaman Daniel memang firman dimeteraikan. Gak bisa dia mengerti banyak. Kenapa? Karena nanti akan terbuka penuh setelah pewahyuan Yesus Kristus. Akan tergenapi penuh, Daniel belum melihat Yesus. Nanti ada pewahyuan Yesus Kristus, nah itu baru terbuka meterainya. Zaman Yohanes, jangan dimeteraikan kitab Wahyu, kata Alkitab begitu. Sekarang masih termeterai. Kemudian Daniel melihat ada dua orang lain, ada malaikat lain dan bercakap-cakap dan bertanya, kapankah hal-hal ajaib ini akan berakhir? Dan kita mendapat konfirmasi waktu lagi, 3,5 masa. 1, 2, dan setengah masa. 3,5 masa akan berakhir. Jadi ada 3,5 masa terakhir yang sangat genting. Setelah itu, selesai. Itu adalah masa yang diizinkan pemerintahan akhir atau antikris berkuasa. Adapun aku memang kudengar itu, tapi tidak memahaminya. Tapi tidak perlu terlalu jauh karena langsung malaikat berkata, pergilah Daniel, firman ini akan tinggal tersembunyi, sekali lagi, termeterai sampai akhir zaman. Daniel tidak bisa mengerti lebih jauh.
karena dia belum melihat pewahyuan Yesus. Banyak orang akan disucikan, dimurnikan, diuji. Orang fasik akan berlaku fasik. Orang fasik gak akan memahami, tapi orang bijaksana akan memahami. Kita juga sudah bahas ini. Kenapa orang bijaksana akan memahami? Alkitab bilang, mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Mengenal Tuhan, itu pengertian. Waktu kita mengenal Tuhan, waktu kita mau mengerti pewahyuan Yesus Kristus, kita akan mendapat pengertian. Kalau nggak bisa. Pengetahuan banyak. Tapi pengenalan nggak bisa dicari di internet. Pengenalan itu mesti orang mengenal Tuhan. Orang bangun hubungan sama Tuhan. Akan dapat pengertian. Mengenai banyak hal. Orang bijaksana yang akan memahami. Lalu ada hal menarik. Informasi ini sejak diberhentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian, ada 1290 hari. Berbahagia orang yang tetap menanti mencapai 1335 hari. Menarik karena tiba-tiba disebutkan jumlah angka. Dan tidak ada keterangan tambahan di kitab Daniel. Kita melihat di Daniel 12 ada begitu banyak potongan. Karena ada hal-hal yang diungkapkan, Daniel pun gak terlalu mengerti dan dibilang, udah istirahat aja, tinggal termeterai, nanti akan dimengerti ya. Jadi apa sih arti angka-angka ini? Kenapa tiba-tiba disebutkan, tapi hanya itu aja, gak ada keterangan tambahannya? Apa poinnya? Karena Alkitab, buku kitab yang adalah firman Tuhan, tidak ada apapun ditulis di Alkitab sia-sia. Karena itu apa artinya ini? Ada artinya. Dan kita akan mengerti artinya di kitab Wahyu, bukan di kitab Daniel. Jadi nanti di pembahasan kitab Wahyu akan diberitahu kenapa ada angka ini tiba-tiba muncul di akhir kitab Daniel. Memberitahu tentang apa. Tapi sebagai kesimpulan inilah yang kita pelajari dari kitab Daniel, dari sisi pewahyuannya. Dari penglihatan Nebukadnezar sampai ke apa yang Daniel dapat. Tentang kerajaan-kerajaan dunia, Babel, Persia, Yunani, Romawi, dan lompat ke kerajaan akhir. Tapi di tengah-tengahnya ada namanya masa anugerah. Masa yang Daniel tidak bisa lihat. Hanya dibilang sampai akhir zaman. Itu masa di mana Injil diberitakan sampai ke bangsa-bangsa. Kita belajar tentang kitab Daniel, bagaimana dari awal dinyatakan bahwa Tuhan bertahta di atas pemerintahan manusia, di atas pemerintahan bangsa-bangsa. Tuhan bisa menaikkan raja, menurunkan raja. Tuhan bisa melindungi umatnya dari tekanan keadaan. Tuhan bertahta dan Tuhan tahu sejarah, bahkan sampai ke akhir zaman. Ini pesan utama di kitab Daniel. Tuhan bertahta.